Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan saudara dan saya memang sedang berada di masa pandemi COVID-19 dan dampaknya memang luar biasa saudara-saudara dalam bidang perekonomian baik di negara kita maupun beberapa negara yang lain. Tercatat dalam triwulan pertama saja di tahun ini, sejak bulan Januari sampai Maret, sudah ada beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi. Singapura, Hong Kong, Tiongkok, di Eropa dan beberapa negara yang lain. Saudara-saudara, jumlah pengangguran oleh karena PHK juga merajalela. Bahkan di Jakarta sendiri, ibu kota negara kita, sudah lebih dari 500.000 orang. Mereka juga mengalami PHK. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu ini pasti tidak mudah. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dan kemudian kita harus menghadapinya. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas saja memprediksi bahwa di tahun 2021 angka pengangguran akan menembus 12,7 juta orang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya pun juga mengalami imbas dari COVID-19 ini. Dan saudara-saudara, beberapa dari kita barangkali mengalami pemotongan gaji dan mungkin ada di antara saudara yang juga menghadapi PHK. Saya tahu ini tidak mudah saudara-saudara, tetapi mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tuhan kita pasti menentukan sesuatu yang baik. Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang baik, dan Dia tidak pernah gagal untuk melaksanakan rencananya dalam hidup saudara dan saya. Tapi hari ini kita akan sekali lagi belajar saudara-saudara tentang apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ketika saudara dan saya menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang. Dan saya tahu beberapa dari saudara barangkali harus kehilangan pekerjaan, dan ini bukan hanya berpengaruh kepada spiritual saudara, tetapi juga memberi pengaruh kepada masalah-masalah ekonomi yang saudara juga hadapi. Mungkin saudara merasa sebagai orang yang tidak lagi dibutuhkan oleh karena pekerjaan yang hilang dari diri saudara. Dan saudara, angka perceraian rupanya juga tercatat meningkat di masa-masa pandemi ini. Dan tidak heran kalau pada akhirnya banyak orang mempertanyakan sampai kapan pandemi ini selesai dan kita kembali kepada situasi yang normal. Saudara-saudara, bagaimanapun saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita harus merespon secara benar goncangan-goncangan ekonomi yang seperti ini, sebab umat Tuhan pun tidak akan terlepas dari kesulitan yang sama-sama dihadapi oleh orang-orang di seluruh dunia ketika saudara dan saya ada di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saudara, mari kita perhatikan apa yang terjadi di Alkitab di beberapa ribu tahun yang lalu. Apakah peristiwa seperti ini juga pernah terjadi? Dan ternyata saudara, ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan di Kejadian pasal 12, Abram harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah di tempat dia tinggal, di tanah Negeb. Kemudian Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya, sehingga ia harus bergeser. Dia harus bermigrasi ke Gerar. Kejadian pasal 26. Demikian pula yang terjadi dengan anak-anak Yakub. Mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum, mencukupi kebutuhan mereka di tanah Kanaan. Kejadian pasal yang ke-42. Dan saudara, setidaknya narasi-narasi yang saya sampaikan ini menunjukkan betapa situasi yang buruk yang berimbas, yang bisa saja berimbas kepada kehidupan anak-anak Tuhan, baik di masa yang lampau maupun masa sekarang. Lantas, bagaimana, apa yang harusnya saudara dan saya lakukan? Dan ini yang perlu kita pelajari dari Alkitab kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama yang saudara dan saya perlu tahu adalah Allah kita adalah Allah yang selalu memiliki rencana terhadap hidup saudara dan saya, dan Dia sangat mempedulikan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setidaknya ini memberikan penghiburan untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa Allah mempunyai
rancangan-rancangannya bagi hidup saudara dan saya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari kendali Tuhan. Semuanya dikontrol dalam kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, termasuk diantaranya goncangan ekonomi yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Artinya Allah mengetahui persis bahkan setiap detil hidup saudara, baik keuangan saudara, sampai jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Mari saudara kita perhatikan dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Walaupun goncangan ini memang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kita tahu Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Mazmur pasal 121 ayat 4 mengatakan demikian. Bapak Ibu, kebenaran ini memberikan sukacita dan kekuatan tersendiri untuk saudara dan saya. Mari kita mempercayai Tuhan, terus mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia mau menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi goncangan ekonomi seperti saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang berjanji akan memenuhi semua kebutuhan saudara dan saya. Walaupun Dia bukan Allah yang harus selalu memenuhi keinginan saudara dan saya, Dia tahu persis apa kebutuhan saudara dan saya, dan Dia akan mencukupkan. Ada satu pujian yang luar biasa, saudara, pujian yang lahir dari rasa cinta dan keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang memelihara dan mengasihi kita. Pujian ini mengatakan demikian dalam Filipi pasal 4 dan ke-19. Allah kan memenuhi kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama pujikan dengan saya. Allah kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allah kan memenuhi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saudara perlu tahu adalah bahwa Tuhan mengajar kita pada akhirnya melalui kesulitan yang saudara dan saya hadapi, goncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, untuk kita harus hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat kita tahu bahwa Allah masih memegang kendali hidup kita, kita tahu bahwa Allah akan terus menolong kita, maka Tuhan mau saudara dan saya hidup bijaksana.
kita harus bertanggung jawab. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang ahli. Saudara, kesulitan ekonomi memang telah mendorong kita untuk kita harus belajar mengatur keuangan kita lebih bijak lagi. Mungkin secara lembut Tuhan akan mengajak kita untuk kita melihat kembali bagaimana hidup kita, bagaimana kita mengelola hidup kita, mengelola keuangan kita, mengelola prioritas dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberitahu kepada kita bagaimana ia belajar untuk mencukupkan diri dengan segala yang dia miliki. Dia berkata, saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 13, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Goncangan ekonomi dunia ini memang dahsyat, dan saya tahu ini tidak mudah, dan banyak dari antara kita barangkali kita juga mengalami dampaknya. Tetapi setelah dikasih Tuhan, ingat kembali Allah kita berjanji, dan Dia tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, meskipun kita sedang menghadapi kesulitan sekarang ini, mari kita belajar untuk melihat bagaimana Dia akan menolong kita dengan cara dan waktunya yang tepat. Cara dan waktu Tuhan yang tepat dalam hidup kita. Saudara, sebagaimana Allah telah menyelamatkan kita dengan ajaib, maka saya percaya Dia sanggup, bahkan teramat sanggup, dan menguatkan saudara untuk kita tetap hidup beriman di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Saya percaya saudara hari ini bukan secara kebetulan saudara mendengar firman Tuhan ini, dan saya percaya Tuhan sedang bermaksud untuk kembali memulihkan iman saudara, memulihkan hati, menguatkan hati dan kepercayaan saudara untuk tetap memberikan penyerahan hidup saudara kepada Tuhan, karena Tuhan kita tidak mungkin membiarkan kita. Sekali Dia berjanji, tidak mungkin Dia tidak menepati janjinya. Tuhan sudah berjanji untuk tetap menolong saudara, mendampingi saudara, tidak meninggalkan saudara. Lakukan bagian saudara dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara tetap dalam protokol kesehatan, karena kita tidak hidup di masa yang normal, kita sedang hidup di masa-masa pandemi ini. Dan kita tahu bahwa Corona masih merajalela, dan itu sebabnya saudara sebagai orang percaya, mari kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita patuhi aturan protokol pemerintah kesehatan, dan saya percaya seiring berjalannya waktu saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya lebih dahsyat, lebih jauh dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, betapa hati kami dilimpahi dengan syukur. Benar kami sedang hidup di masa-masa yang sulit sukar ketika kami ada di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan, tetapi kami tahu di tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat dunia hari ini, Engkau tetap adalah Allah yang memeliharakan umat pilihan-Mu. Dan kami tahu bahwa Tuhan menetapkan kami menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi sasaran anugerah dan kasih karunia Tuhan, untuk kami hidup dalam berkat, dalam pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Tetapi juga menjadi kesaksian, kami bisa berbagi berkat, kami bisa berbagi kasih kepada dunia ini, dan melaluinya Tuhan, ini menjadi kesaksian yang membuktikan Engkau Allah yang hidup, yang bekerja, yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami, mengendalikan sesuatu dalam alam semesta ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya sekalipun kami ada di tengah-tengah kesulitan, kami tidak akan ditelan oleh kesulitan. Kami akan tetap hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, memberikan hidup dan penyerahan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu, dan hamba berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus, berkati pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Mereka sedang berjuang keras untuk menolong bangsa ini keluar dari setiap kesulitan, dan kami percaya hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan. Berkati bangsa kami ini, berkati seluruh warga bangsa kami. Kalau ada di antara mereka yang sakit oleh karena COVID, oleh karena penyakit yang lain di tengah masa sulit ini,
Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu berupa kesembuhan kepada setiap orang-orang yang sakit. Pemerintah dan tenaga kesehatan melaluinya Tuhan. Tuhan berkati mereka untuk mereka bekerja keras di garda terdepan di tengah bangsa ini untuk menolong bangsa ini keluar dari COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman hari ini. Tuhan berkati. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.